Ya, kali ini kita akan membahas mengenai metode regulasi atau metode posisi palsu, begitu ya. Jadi ini bukan lagunya Ayu Ting Ting. Nah, jadi metode posisi palsu ini kita memisalkan akar itu eh, sebagai suatu nilai, suatu perpotongan garis lurus, gitu ya. Jadi kita membuat garis lurus, jadi garis lurusnya pendekatan terhadap garis kurvanya. Gitu. Perpotongan dan sumleksnya itu kita sebut sebagai akar palsu atau akar pendekatan. Nah, karena si garis lurusnya ini hanya mendekati, maka perpotongan dengan sumbu X, garis tersebut ya, garis lurus tersebut dengan sumbu X, bukan akar benar, jadi akar palsu. Tapi akar palsu ini tentunya mendekati, semakin mendekati persamaan, semakin persamaan garis lurus tersebut mendekati persamaan kurvanya, maka semakin dekat pula akar potongan garis lurus dengan sumbu X dengan akar yang sebenarnya tersebut. Nah, kita di sini ada grafik tentunya ya, tapi untuk lebih jelasnya mengenai garis lurus ini kita coba misalkan ya sama ya, kita punya suatu koordinat kartesius ya, y, x, kemudian kita punya juga suatu persamaan garis ya, karena di sini warna merah persamaan garisnya apa saja kita buat hampir sama ya. Jadi persamaan garisnya tentunya di sini ada akar yang sebenarnya, gitu ya. Sebenarnya ini lain ini akar ya, akar eksak ya. Nah, nah kita akan mendekati dengan garis kurva tersebut, suatu nilai efek tersebut dengan efek sini dengan suatu garis lurus begitu. Dengan suatu garis lurus yang katakanlah kita memilih suatu tebakan awal. Ini di garis tebakan awal ya. I gitu ya. Ini kemudian kita pilih XU. Nah, sehingga akan kita dapatkan begini. Tentunya ini jadinya XU gitu ya. Ini jadinya FX. Oke, nah nanti kita akan buat garis lurusnya dari FXI dan FXU. Nah, ini garis lurusnya. Nah, perpotongannya garis lurus tersebut dengan sumbu X, ini adalah akar pendekatannya ya, akar palsu. Akar palsu. Atau kita sebut XR gitu ya, yang biasa. Jadi kalau di metode bagi dua, akar palsunya itu yang tengah-tengah. Hasil bagi dua, sementara kalau di metode posisi palsu, akar palsunya itu adalah perpotongan antara sumbu X dengan fungsi pendekatannya ya, atau garis lurus pendekatannya. Nah, bagaimana untuk mencari akar palsu ini? Pertama-tama kita harus buat dari garis lurusnya dulu, garis lurusnya dulu. Nah, si garis lurus itu persamaannya itu persamaan untuk membuat persamaan garis yang pendekatan ini, gitu ya, untuk membuat persamaan garis yang berdekatan ini kita perlu persamaan garis lurus. Oke, jadi kita akan membuat persamaan garisnya dulu. Untuk membuat persamaan garis ini, kita kan sudah tahu rumusnya, yaitu Y min Y1, yaitu kan sebetulnya adalah Fx ya, Fx min Y1. Nah, kita harus tentukan Y1-nya yang mana. Nah, kalau saya di sini tentukan X1-nya adalah XU, 1, Y1 ya, XU di koma XU gitu ya. Nah, ini adalah Y1, X1 ya. Berarti ini kan Y dikurangin Y1 gitu. Y1-nya adalah Fx. Fx dikurangin Fxu gitu. Nah, dibagi dengan, nah ini yang keduanya ya, ini adalah I, Fxi gitu ya. Ini X2, Y2. Nah, Y2-nya kan berarti Fxi dikurangin dengan Fxu. Gimana kalau terbalik ya? Sebenarnya sama aja ya, mana yang mau X1, mana yang mau X2.
Hanya saja di sini saya mau menyamakan dengan rumus yang akan kita buat yang sudah ada di sini, gitu ya. Nah, ini kemudian sama dengan, nanti sama dengannya kan X dikurangin X1 ya. X yang dimaksud adalah XR ya. Nah, ini kan kita mau mencari X. Tapi kita buat dulu X dikurangin X1. Satunya tadi yang ini ya. Dibagi X2 kurangin X1. X2-nya adalah XI. Dikurangin. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas yang tadi mengenai X dan Fx. Jadi X-nya itu yang mana? Nah, X yang dimaksud di sini dan Fx yang dimaksud di sini adalah, kan kita ingin membuat sama dengan 0 kan akarnya. Sehingga kita harus membuat Fx-nya itu sama dengan 0. Ya, kita harus membuat Fx-nya sama dengan 0. Ingat, kita harus membuat fungsi implisit ya. Kita harus membuat fungsi implisit X-nya sama dengan 0. Sehingga ini sama dengan 0. Gitu. 0. Gitu. Kenapa? Karena kita akan membuat fungsi implisit. Nah, fungsi sama dengan 0 ini, nah tentunya yang padanannya adalah R gitu ya, yang berpotongan dengan Y sama dengan 0 yang ini. Ini adalah akar sebenarnya. Berarti X di sini adalah XR gitu. Nah, sehingga untuk mencari nilai XR, kita perlu ya diluaskan secara aljabar ya, sehingga kita dapatnya X dikurangin, oh ini kan sudah 0 ya, kita hapus. Jadi tinggal tersisa negatif Fxu gitu ya, dikalikan dengan Xi dikurangin Xu ya, yang ini, yang bawah, dibagi dengan Xi dikurangin Xu gitu. Sama dengan XR dikurangin Xu. Nah, artinya kalau kita mau mencari XR, maka nilai XR-nya adalah X ke kanan jadi plus ya, X2 dikurangin dengan X2 dikali XI dikurangin X2 dibagi dengan FXI dikurangin FXI. Nah, inilah asal usul rumus XR-nya dari mana gitu ya. Jadi kita membuat garis pendekatannya, kemudian kita mencari nilai XR-nya dengan dari rumus garis pendekatan tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya kita masih akan sama dengan materi sebelumnya mengenai metode biseksi ya, bagi dua, yaitu dengan menentukan FXI dikalikan FXR-nya. Kalau dia kurang dari 0, maka XR-nya akan menggantikan X. Kita tinjau secara contohnya ya. Ambil contoh dari buku saja. Nah, sebagai contoh tentukan salah satu akar dari dengan menggunakan metode regulasi ya, dari suatu fungsi fx sama dengan f pangkat x dikurangin 2 dikurangin 2 x 2 ya. Ini kan sudah ya di minggu kemarin dengan metode bagi 2. Tebakan awalnya sama, epsilonnya juga sama yaitu 1%. Nanti kita bandingkan mana yang lebih cepat. Nah, dengan menggunakan regulasi kita iterasi 1 ya, iterasi 1. Yang pertama akan kita lakukan, pertama saya sarankan sih buat selangnya dulu ya, 0,5 sampai 1,5. Ini akan mempermudah kita nantinya untuk memahami kita sudah sampai mana daripada kita menggunakan rumus. Kalau saya sih nggak mau pakai rumus ya. Jadi kalau kalian mau pakai rumus ya silakan. Sorry nih, tentang satu ini ya, bukan kemarin. Nah, yang berikutnya kita akan membuat seperti biasa XI-nya adalah 0,5 gitu ya, dan XU-nya adalah 1,5. Kemudian kita hitung FXI-nya ya, didapatkan ternyata FXI-nya adalah negatif 0,60 negatif 0,60 128 ya. Jadi saya sarankan ini ketepatan, bukan disarankan ya, diharuskan dalam mata kuliah metode numerik ini angka di belakang komanya minimal 5 angka di belakang koma ya.
tidak boleh kurang. Nah, kemudian bagaimana dengan FXU-nya? FXU juga kita hitung. Silakan dalam kalkulator atau dalam Excel, hasilnya 0,0231689. Oke, ini FXI dan FXU-nya. Nah, setelah itu kita apa namanya, akan hitung XR-nya dengan rumus yang tadi. Rumusnya di atas kan sudah ya, yang ini XU dikurangin FXU. Kalau mau ditulis dulu ya, XU dikurangin FXU dikali dengan X kurangin XU, XU dikurangin XU dengan X dikurangin FX. Nah, kemudian kita substitusi nilai-nilai tadi, itu 1,5 dikurangin FXU-nya adalah 0,2316889 gitu ya. Dikalikan XI-nya adalah 0,5 dikurangin dengan XU-nya adalah 1,5 ini dibagi dulu ya, baru nanti 1,5 dikurangi ini. Bawahnya adalah FXI dikurangin FXU, FX-nya adalah negatif dari 0,60128 dikurangin FXU-nya adalah 0,23168 hasilnya setelah dihitung dengan menggunakan adalah 1,2218 ya. Nah, ini adalah XR-nya. Kemudian kita kan juga menghitung sama FXR. Ya, jadi nilai XR ini disubstitusi ke persamaan fungsinya, yaitu fx sama dengan kurangan 2 kurangan 3. Ya, hasilnya adalah negatif 0,0 negatif 0,099. Nah, berdasarkan hasil ini, kemudian kita tentukan apakah ada angka 4, kita bisa perkecil selang yang ini ya, 0,5, 1,5, kita bisa perkecil kemana. Nah, caranya, sekarang saya ajarkan yang tidak pakai rumus gitu ya, jadi pakai logika saja. Nah, kita kan tahu bahwa akar itu ada di antara yang negatif dan yang positif gitu ya, atau salah satu. Nah, berarti tadi kita punya 0,5 dan 1,5 ya, berarti akar itu pasti jelas ada di antara XI dan XU ya ternyata. Karena ini yang satu negatif, satu positif itu. XR-nya juga negatif. Jadi tidak mungkin kita akan buat adalah XI, XR. Ini tidak mungkin dibuat begini. Kenapa? Karena XI-nya negatif. XR-nya juga negatif. Ini tidak mungkin. Keadaan ini tidak mungkin. Karena dua-duanya negatif. Sementara akar itu harus ada di antara positif dan negatif ya. Kebalikannya. Maka satu-satunya jalan adalah berarti kita ganti ya, XU dan XR begitu. Jadi XU-nya adalah ini 1,5 dan 1,22185. Tapi kan nggak mungkin ya 1,5-nya di sebelah kiri, sehingga yang ini kan harus XR, ini XR, yang ini adalah XU, sehingga selang berikutnya pada iterasi kedua bentuknya akan menjadi pada iterasi 2 ya, selang berikutnya adalah 1,22185 ya, sampai 1,5. Ini di iterasi 2 ya, yang akan datang. Tapi iterasi 1 juga belum selesai. Kenapa? Karena kita belum menentukan akar yang ya, jadi akar hampiran untuk iterasi 1 sebetulnya adalah XR itu sendiri ya. Jadi akar hampirannya adalah ini
1,22185. Nah, yang ini itu akar himpunan ini adalah 1,22. Sementara yang sininya adalah akar sebenarnya kita belum tahu ya, yang pasti ini mendekati. Nah, kita belum bisa sebetulnya menentukan epsilon di iterasi 1, tapi ada beberapa yang langsung menghitung XR berikutnya. Tapi kalau saya sarankan sih mendingan udah langsung iterasi 2 aja. Oh, selangnya sudah ada ya. Jadi di iterasi 1, epsilonnya tidak perlu dihitung dulu. Kita langsung masuk ke iterasi 2. Nah, di iterasi 2 kita lakukan hal yang sama ya. Saya akan skip ini. Jadi di iterasi 2 karena selangnya antara 1,22185 sampai 1,5, maka XI-nya adalah 1,22185. Kita bisa lihat bahwa XR-nya ini menggantikan XI yang lama. Gitu ya. Jadi ini tidak usah pakai rumus, langsung aja pakai logika. Ini selang barunya yang ini. Jadi XI-nya ini, XI-nya ini. Nah, seperti biasa kita langsung juga hitung efeksi dan efeksi. Saya skip lagi. Ya, kalau kalian menggunakan kalkulator, sebetulnya ini kan efeksi itu adalah efek seri yang sebelumnya, sehingga ini adalah 0,0994. Dan ini juga nilai efeksi sebetulnya kan sudah ada ya di atas, yaitu 0,231689 ya. Gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan perhitungannya dengan rumus yang sama yang ini gitu ya, kita bisa saya tampilkan ya, intinya jadi lama. Pokoknya dalam perhitungan tersebut didapatkan XR-nya adalah 1,305391. Ya, tentu saja dihitung juga FXR-nya ya, dan hasilnya adalah negatif 0,01 itu 491. Nah, kita gunakan logika yang sama seperti tadi. Kita lihat lagi bahwa ternyata di sini kan antara XI dan XU di iterasi 2 itu pasti ada akar, karena ini negatif, ini juga XI-nya negatif, XU-nya positif, ya, jadi ada akar di sini. Nah, bagaimana kalau kita ganti? Mungkinkah XI dengan XR? Tidak mungkin ya, karena XI itu negatif, XR juga negatif. Maka yang mungkin adalah mana? Yang mungkin adalah kita buat jadi XR dan XU gitu ya. Jadi ini mendekat. Nah, sehingga selang di iterasi ketiga, selang di iterasi 3 itu berubah menjadi 1,305391 sampai 1,5 begitu. Nah, tapi kita belum mau masuk ke iterasi 3. Kenapa? Karena di iterasi 2 ya kita dapat di sini nilai hampiran akarnya adalah ini 1,305391. Kita bisa hitung epsilonnya sudah 1% atau belum. Pak, memang penting hitung epsilon ini? Ya penting lah. Kalau nggak ngitung epsilon kapan berhentinya gitu ya. Jadi kita hitung yang baru atau 1,305391 dikurangin 1,22185 gitu ya, dibagi dengan yang baru lagi 1,305391 ya, pakai nilai mutlak. Ingat, pakai nilai mutlak kalikan 100%. Dan setelah dihitung ya didapatkan epsilonnya adalah 6,39%. Ini jelas lebih cepat dibandingkan dengan metode yang kedua ya, yang dimulai dari sekitar 20% gitu ya. Ini jelas lebih cepat. Dan ini akan selesai hanya dalam beberapa iterasi. Kalian bisa melanjutkan ini, bisa dicoba di latihan untuk materi. Terima kasih.